Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading untuk Aries single, Sun, Moon, Rising, and Venus untuk 15 sampai 31 Januari 2019. General reading, tidak resonate untuk semua, vice versa, energinya bisa terbolak dan terbalik dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar dalam pengambilan satu keputusan. Di sini sudah saya tebar energi masa lalu, masa sekarang, masa depan. Ada chakra healing, ada bottom of the deck. Kita mulai. Aries, apa kabar? Di sini saya lihat energinya Libra cukup kencang ya. Juga Gemini, Divine Feminine ini energi Libra, Gemini, Aquarius. Energi Divine Masculine ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Di sini juga ada Aries, Leo, dan Sagittarius. Di masa lalu ini saya melihat sepertinya di awal masuk Januari, bisa Desember akhir. Di sini bagaimana? Beberapa dari Aries ini legalitas divorce-nya keluar ya, jadi statusnya jelas ya. Apa itu? Single sekarang. Dan saya melihat di sini ini beberapa lagi memang single karena komunikasinya memang terputus, beberapa long distance relation ya. Di sini ada komunikasi ya. Di awal Januari sepertinya ada komunikasi yang cukup intim dengan mereka dari masa lalu. Dan ini hanya sebentar, tidak lama. Ini orang yang kamu cintai, beberapa ada legalitas divorce, perceraiannya ini di sini akhirnya jelas ada status legalitasnya. Beberapa ini bertemu dengan mereka dari masa lalu, tapi hanya sebentar. Ya, hanya sebentar. Komunikasi mesra ya, intim di sini tapi hanya sebentar. Ini di Januari. Malaikat cinta bilang free yourself, bebaskan diri kamu ya. Cukup berat di sini, ada rasa sacrifice itu, ada rasa, ada penderitaan yang bagaimana seperti tidak bisa dilukiskan. Jadi bagaimana itu rasa sakit yang tidak bisa kamu ungkapkan kepada siapa-siapa ya. Di ini Januari awal akhir Desember 2018, awal Januari 2019, jadi ada rasa sakit yang bagaimana sih, rasa sakit yang tidak bisa kita jelaskan ke orang lain, itu di hati kita ya, di hati kita. Dan itu adalah pelajaran kehidupan untuk kamu. Proses bagaimana kalau pohon itu dia mau tumbuh tinggi, itu ada dahan-dahannya yang kering yang harus dipotong, dibersihkan ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan kamu yang mungkin tidak serve lagi untuk kamu, itu sedang dimurnikan oleh Sang Pencipta di sini. So malaikat cinta bilang bebaskan dirimu, lepaskan rasa sakit ya, Aries. Kita lihat energi di masa sekarang. Di sini energi dari Divine Feminine cukup kencang ya, karena di sini ada The Lady, Lenormand card ya, dan di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio, Capricorn, Taurus, and Virgos, Libra, Gemini, Aquarius, Aries, Leo, dan Sagittarius. Di masa sekarang kamu bisa connecting dengan Aries. Saya melihat kamu bekerja keras ya,
kamu bekerja keras dengan menunggu agar ekspektasi kamu di sini bisa terpenuhi. Kamu bekerja keras berusaha membuktikan diri kamu untuk bisa menunjukkan eksistensi kamu dengan ini. Mereka dari masa lalu yang hanya bertemu sebentar saja, terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Aries, Leo, dan Sagittarius, juga Gemini. Ya, di sini. Apa? Setelah berpisah, kamu ingin membuktikan eksistensi kamu. Ini cukup kencang untuk mereka yang punya energi divine feminine. Dia yang melakukan ini, berusaha bekerja keras membuktikan pada orang dari masa lalunya bahwa hey, I'm survive without you. Ya, kamu sedang membohongi diri kamu sendiri di sini. Kamu membohongi diri kamu sendiri. Ya, di sini ada cukup kelelahan karena kamu lelah membuktikan eksistensi diri kamu di sini. Ya, sambil kamu membuktikan eksistensi diri kamu, membuktikan pada mereka ini, ya, terutama Cancer, Pisces, Scorpio, di sini kamu stalking mereka. Kamu cari tahu tentang mereka, apa yang sedang mereka lakukan dan bagaimana kamu sebenarnya ingin kembali bersama. Jadi, kamu sedang menggunakan topeng. Mereka cinta bilang di sini ada deception. Salah satu menggunakan topeng. Kamu terlihat, jadi kamu ingin terlihat kuat, terlihat bisa menguasai situasi dan kondisi setelah berpisah. Kamu ingin membuktikan bahwa mereka sangat menyesal meninggalkan saya, melepaskan saya. Saya harus buktikan dengan kerja keras saya. Di sini kamu sedang membuktikan bahwa kamu ini hebat tanpa mereka. Ya, itu baik. Tapi terlalu berlebihan. Ya, jadi gini, buktikan bahwa kamu bisa, kamu single fighter, kamu survive tanpa mereka, bukan untuk mereka. Buktikan itu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu buktikan itu untuk orang lain, maka kamu akan lelah, capek sendiri nanti. Karena kamu masih stalking mereka. Masih ingin tahu apa yang sedang mereka lakukan. So, Aries, ya, buktikan pada diri kamu sendiri itu lebih baik. Karena ketika kamu belajar membuktikan itu, belajar untuk mengenal kekuatan dalam diri kamu, kemampuan dalam diri kamu, ketika kamu itu sedang membuktikan pada diri kamu sendiri, maka kamu akan lebih rileks. Di sini kamu tidak menjadi diri kamu sendiri dan pada akhirnya kamu kelelahan. Ya, bagaimana kalau kita sedang membuktikan eksistensi kita bahwa, hey, kamu lihat ya, kamu lepaskan saya. Oh, saya ini hebat loh, saya buktikan, saya bisa survive. Itu kan seperti ya dendam, tapi dibawa pada positif, hal-hal positif. Tapi pada akhirnya lelah karena kita membuktikan diri, sibuk membuktikan diri kita pada orang lain, bukan pada diri kita sendiri bahwa kita mampu. Tanpa mereka itu untuk membuktikan, kita ingin membuktikan kekuatan diri kita sendiri. Kalau kita membuktikan itu untuk orang lain, maka kita menggunakan topeng. Kita akan berusaha terlihat hebat, padahal kita sedang lelah, sedang ingin diperhatikan, ingin bersama ngumpul-ngumpul dengan teman-teman kita, ingin relax begitu. Kita tidak bisa, karena kita sedang tidak menjadi diri kita sendiri. Ya, buktikan kekuatan dalam diri kamu itu, eksistensi diri kamu sendiri, itu untuk diri kamu sendiri. Jadi kamu bisa lebih rileks menghadapinya. Kalau kamu berusaha membuktikan untuk orang lain,
Awalnya kamu bersemangat, lama-lama kamu tidak menjadi diri kamu sendiri, dan akhirnya kamu kelelahan sendiri, tidak menikmati hidup. Ya, itu hanya saran. Saran ya. Maafkan mereka. Ya, jadi buktikan itu untuk diri kamu sendiri. Kamu begini, kamu dendam, memang hal positif, tapi pada akhirnya kamu kelelahan, kamu tidak menjadi diri kamu sendiri. Hal yang paling tidak membahagiakan adalah ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri. Sangat sulit. Ya, sangat sulit. Kita lihat energi di masa depan, dan ini bisa vice versa. Ya, bisa orang yang kamu tinggalkan dan mereka ingin membuktikan eksistensi diri mereka. Kita lihat energi di masa depan, ini ada Cancer, Pisces, Scorpio, energi Capricorn, Taurus, and Virgos cukup kencang. Untuk Capricorn, Taurus, and Virgos ini divine feminine, ya, dan Aries, Leo, Sagittarius juga divine feminine. Juga ada Cancer, Pisces, Scorpio di sini, ya. Saya melihat di sini, ya, ini karena kamu berusaha membuktikan diri kamu sendiri untuk orang lain, bukan untuk diri kamu. Jadi kamu lelah. Di masa depan saya melihat kamu bosan akhirnya, karena motivasinya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Sesuatu yang sangat payah, sangat jenuh, membosankan itu kalau saya, ya. Kalau saya berusaha menyenangkan hati banyak orang, saya berusaha untuk terlihat hebat di depan banyak orang, jadi saya sedang menjadi orang lain, bukan diri saya sendiri. Itu paling payah kalau menurut saya. Saya payah kalau posisi seperti itu, ya. Jadi ini kamu pada akhirnya merasa bosan, ya. Kamu bosan, kamu jenuh, capek, ya, lelah di sini. Di masa depan kamu flirting, ya. Ada flirt di sini. Malaikat cinta bilang flirt. Di sini saya melihat kamu tahu caranya untuk bisa membebaskan diri kamu pada akhirnya, tapi tidak kamu lakukan. Ya, yang kamu lakukan adalah kamu short term relation. Short term relation, hubungan jangka pendek. Jadi kamu berusaha untuk menggoda orang lain di sekitar kamu. Jadi tanpa perasaan kamu flirting di sini, ya, di sini. Dan kamu memulai dengan pesan cinta dengan seseorang di sini. Beberapa ini bisa dengan pimpinan, ya, atasannya, dia flirting, ya, goda-godain orang lain. Dan dia sendiri tidak serius, begitu loh. Kamu sendiri nggak serius, Aries, karena kamu bosan. Ini kamu membuktikan diri kamu untuk orang yang sudah meninggalkan kamu, datang dan pergi sesuka hati. So di masa depan pada akhirnya kamu jenuh dan kamu pada akhirnya flirting sana sini, begitu, ya, romantisan dengan siapa aja gitu. Jadi bagaimana? Ini ada Queen of Wands, dia tidak suka terikat, dia senang bermain strategi, adu tindakan, adu cepat, ya. Jadi kayak dia pribadi yang sangat suka berpetualang, dan dia tidak pernah sungguh-sungguh, tidak terlalu serius untuk hal-hal yang menurut dia tidak penting. So dia flirting di sini, ya. Ada beberapa juga dengan teman-temannya dia flirting, tapi di hati dia terdalam masih ada Cancer, Pisces, Scorpio. Ya, energi mereka cukup kencang di sini. Kamu ingin hubungan yang stabil, sangat ingin. Ini ada kestabilan Queen of Pentacles. Dan kamu sangat yakin dengan mereka ini yang datang dan pergi sesuka hati. Ini pertemuannya hanya sebentar, komunikasinya tidak lama di masa lalu, dan dia tidak pernah menjanjikan hubungan yang permanen, Aries, ya. So ini saran saya, lebih baik kamu single dulu, itu lebih baik, ya.
daripada kamu flirting sana sini. Nanti kamu dibilang ganjen, ya. Lebih baik kamu tenangkan diri kamu, belajar untuk membahagiakan diri kamu, lepaskan maaf, berusahalah untuk menjadi stabil supaya energi baik, energi positif itu datang menghampiri. Akan ada pintu-pintu terbuka, ya. Ada hal-hal baik yang akan terbuka yang tidak kamu sadari dan akhirnya membuat kamu bahagia. Dan di sini ada gratitude, kamu merasa mereka adalah bagian dari hidup kamu. Ya, sulit untuk melupakan. Ada forgiveness, maafkan mereka. Kamu bisa melepaskan maaf di sini. Kamu berusaha membuktikan diri, pada akhirnya kamu merasa kelelahan. Hal terbaik adalah berikan maaf, lepaskan mereka, lepaskan maaf. Ya, maafkan mereka. Dan ini seperti anak kecil memaafkan, dia melupakan kesalahannya, benar-benar dia lupakan dan dia berikan maaf dengan polos, dengan tulus. Di sini ada discovery, kamu bertanya kepada Sang Pencipta, kenapa tidak ada yang benar-benar mencintai saya? Saya ingin hubungan yang stabil. Kamu bertanya kepada Sang Pencipta. Di sini, kamu masih mencintai mereka dari masa lalu. Kamu bertanya, kenapa hubungan saya selalu berakhir tidak menyenangkan? Kamu bertanya itu kepada Sang Pencipta. Di sini ada retreat, saran dari Malaikat Cinta tentang tarik diri kamu, berseru, berserah, berpasrah diri kepada Sang Pencipta, jernihkan pikiran, banyak berpuasa, maka pintu-pintu kebaikan akan terbuka untuk kamu. Jika mereka ditakdirkan untuk bersama dengan kamu, mereka akan kembali. Tapi jika tidak, seupaya kamu sebesar apapun, ya upaya kamu sekuat tenaga sebesar apapun tidak akan berhasil. Ya. So, berseru, berserah, berpasrah diri, menenangkan diri itu jalan terbaik, Aries. Ya, di sini kamu flirting, kamu menggoda banyak orang, dan di sini ada stars ini tentang harapan. Ada harapan baik yang akan terbuka. Pintu itu akan terbuka ketika kamu berhasil melewati fase di mana kamu bisa melepaskan maaf pada orang yang sudah menyakiti kamu. Dan di sini ada the word, bebaskan, merdekakan diri kamu dari segala beban dalam hidup kamu. Oke, Aries, itu dari saya. Terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, dan komen di channel saya. Yang belum, saya tunggu ya. Terima kasih.